Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarcina dengan NIM 220195, Program Studi Manajemen kelas Era A5 semester 6, dosen pengampu Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS mata kuliah manajemen kinerja dengan dosen pengampu Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Materi pertama, kita akan mengenal konsep dan dasar-dasar manajemen produktivitas. Nah, manajemen produktivitas adalah proses mengelola, memantau, dan meningkatkan produktivitas melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Manajemen produktivitas adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, misalnya manusia, modal, material, energi, informasi, dan waktu dalam menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, jadi intinya adalah bagaimana menghasilkan lebih banyak output dengan lebih sedikit input atau menghasilkan output yang lebih berkualitas dengan input yang sama. Adapun komponen dasar dari manajemen produktivitas ialah yang pertama, efisiensi atau penggunaan input yang minimal untuk menghasilkan output maksimal. Yang kedua, efektivitas, yaitu pencapaian tujuan secara optimal. Yang ketiga, kualitas, hasil harus sesuai standar dan memuaskan pelanggan. Yang keempat, inovasi dan teknologi, yaitu mempercepat proses dan mengurangi kesalahan. Nah, adapun tujuan dari manajemen produktivitas yaitu meningkatkan daya saing, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kepuasan stakeholder. Materi yang kedua yaitu ekivalensi persyaratan untuk membandingkan perusahaan. Nah, untuk membandingkan produktivitas antara perusahaan tentunya memerlukan pemahaman tentang ekivalensi persyaratan. Ini penting agar perbandingan menjadi apple to apple dan menghasilkan insight yang akurat. Nah, adapun persyaratan ekivalensi yang pertama yaitu jenis industri. Perusahaan tentunya harus berada di sektor yang sama. Nah, misalnya berada di manufaktur. Yang kedua, ukuran dan skala operasi. Perbandingan harus dilakukan antara entitas yang sebanding, misalnya UMKM dengan UMKM atau UKM dengan UKM. Yang ketiga, metode pengukuran sama, seperti output atau jumlah tenaga kerja, output atau jam kerja, atau total faktor produktivitas. Yang keempat, kondisi operasional dan geografis, misalnya biaya energi, ketersediaan tenaga kerja, peraturan pemerintah. Yang kelima, periode waktu yang sama, agar tidak bias oleh siklus ekonomi. Tanpa kesetaraan ini, perbandingan bisa menyesatkan dan menghasilkan kesimpulan yang salah. Nah, contoh dari ekivalensi persyaratan ini yaitu, bandingkan pabrik sepatu A dan pabrik sepatu B yang sama-sama punya 100 karyawan produksi harian. Tapi jangan bandingkan pabrik sepatu dengan toko online. Karena apa? Karena struktur bisnis dan inputnya tentunya akan sangat berbeda. Materi yang ketiga, yaitu penyebab dan dampak peningkatan produktivitas. Nah, peningkatan produktivitas adalah upaya atau proses untuk meningkatkan rasio antara output atau hasil yang dihasilkan dengan input atau sumber daya yang digunakan. Nah, dengan kata lain, bagaimana cara menghasilkan lebih banyak atau output yang lebih berkualitas dengan jumlah input yang sama atau bahkan mungkin lebih sedikit. Nah, adapun penyebab utama peningkatan produktivitas yang pertama yaitu kemajuan teknologi. Otomatisasi, digitalisasi, atau penggunaan perangkat lunak canggih dan inovasi teknologi lainnya tentunya dapat meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi proses kerja. Yang kedua, peningkatan keterampilan dan pelatihan tenaga kerja. Karyawan yang terlatih dan memiliki keterampilan yang relevan tentunya akan bekerja lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, perbaikan proses kerja. Nah, penyederhanaan alur kerja, eliminasi, bottleneck, dan standarisasi proses dapat mengurangi waktu tunggu dan tentunya meningkatkan output. Yang keempat, peningkatan motivasi dan keterlibatan karyawan, yaitu karyawan yang termotivasi dan merasa dihargai tentunya akan cenderung bekerja lebih produktif. Yang kelima, manajemen rantai pasok yang efektif, yaitu koordinasi yang baik dengan pemasok dan distributor tentunya dapat memastikan ketersediaan input yang tepat waktu dan mengurangi biaya logistik. Yang keenam, investasi dalam infrastruktur.
yaitu peralatan yang modern, fasilitas yang memadai, dan sistem informasi yang handal mendukung kelancaran operasional dan meningkatkan produktivitas. Nah, ada juga dampak positif dari peningkatan produktivitas. Yang pertama yaitu tentunya biaya produksi menurun. Yang kedua, kualitas produk meningkat. Yang ketiga, keuntungan meningkat. Yang keempat, gaji karyawan bisa naik. Yang kelima, peningkatan daya saing pasar. Dan yang keenam, pelayanan kepada pelanggan tentunya akan jauh lebih baik. Materi keempat, siklus produktivitas dan pengurangan produktivitas. Siklus produktivitas adalah serangkaian tahapan yang berkelanjutan dan saling terkait dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas secara terus-menerus. Nah, siklus produktivitas ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama, evaluasi. Menganalisis hasil pengukuran untuk mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan serta peluang untuk perbaikan. Yang kedua, perencanaan. Merumuskan tujuan produktivitas dan mengembangkan strategi serta tindakan untuk mencapainya. Yang ketiga, peningkatan. Mengimplementasikan rencana tindakan untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat, pemantauan dan pengendalian. Melacak kemajuan, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif. Yang kelima, pengulangan. Nah, siklus ini berulang secara terus-menerus untuk mencapai peningkatan produktivitas yang berkelanjutan. Adapun pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas adalah proses kuantifikasi efisien penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output. Nah, di sini ada jenis-jenis pengukuran produktivitas. Jenis-jenis pengukuran produktivitas yang pertama terdiri dari produktivitas parsial, di mana mengukur rasio output terhadap salah satu jenis input. Nah, misalnya produktivitas tenaga kerja atau produktivitas modal. Yang kedua, produktivitas faktor total, yaitu mengukur rasio output terhadap input yang digunakan dalam proses produksi dengan fokus pada input tertentu seperti tenaga kerja dan modal. Yang ketiga, produktivitas total, mengukur rasio output terhadap keseluruhan input yang digunakan dalam proses produksi tanpa membedakan jenis inputnya. Materi yang kelima, yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah menilai seberapa efektif seseorang, tim, ataupun organisasi dalam mencapai suatu target yang telah ditetapkan. Nah, adapun alat dan metode evaluasi yang digunakan adalah yang pertama, KPI atau Key Performance Indicator. Indikator utama keberhasilan seperti jumlah unit per jam atau tingkat kecacatan produk. Yang kedua, Balance Scorecard, yaitu pengukur dari 4 perspektif seperti keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi 360 derajat, yaitu melibatkan atasan, rekan kerja, dan bawahan. Nah, adapun aspek-aspek evaluasi kinerja. Yang pertama, penetapan standar kinerja, yaitu menentukan target atau tolak ukur yang jelas dan terukur. Nah, standar ini dapat berupa target kuantitatif, misalnya volume penjualan, tingkat cacat, atau kualitatif, misalnya kepuasan pelanggan, kualitas layanan. Yang kedua, pengumpulan data kinerja. Pengumpulan informasi yang relevan dan akurat tentang kinerja aktual. Ini bisa berasal dari laporan produksi, data penjualan, umpan balik, pelanggan, observasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perbandingan dengan standar. Membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi kesenjangan atau gap. Yang keempat, analisis penyebab kesenjangan. Nah, jika terdapat kesenjangan, perlu dianalisis faktor-faktor penyebabnya. Apakah karena masalah internal, misalnya inefisiensi proses, ataupun kurangnya keterampilan, atau masalah eksternal, misalnya perubahan pasar, masalah pasokan, dan lain sebagainya. Yang kelima, penyusunan rencana tindakan. Berdasarkan analisis, rencana tindakan korektif atau preventif untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kinerja di masa depan. Yang keenam, umpan balik dan komunikasi. Menyampaikan hasil evaluasi kinerja kepada pihak-pihak terkait dan mendiskusikan rencana tindakan. Umpan balik yang konstruktif penting tentunya untuk mendorong perbaikan. Yang ketujuh, tindak lanjut atau memantau implementasi rencana tindakan dan mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja.
Tujuan dari evaluasi yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, dasar pemberian insentif dan promosi, menentukan kebutuhan pelatihan, mendorong peningkatan berkelanjutan. Materi yang keenam, perencanaan produktivitas. Apa sih perencanaan produktivitas? Perencanaan produktivitas adalah langkah-langkah strategis untuk meningkatkan output di masa depan. Perencanaan dapat dibedakan menjadi jangka panjang dan jangka pendek. Nah, adapun jangka panjang yaitu berfokus pada tujuan strategis dan perubahan fundamental dalam organisasi, melibatkan investasi besar dalam teknologi baru, pengembangan sumber daya manusia, restrukturisasi organisasi, atau ekspansi pasar. Horizon waktunya biasanya lebih dari 1 tahunan. Yang kedua yaitu jangka pendek. Jangka pendek berfokus pada perbaikan operasional sehari-hari dan peningkatan efisiensi dalam waktu yang dekat. Jangka pendek melibatkan penyesuaian proses yang ada, pelatihan karyawan, penjadwalan yang lebih baik, atau implementasi alat bantu kerja sederhana. Jangka pendek juga, horizon waktunya biasanya kurang dari 1 tahunan, misalnya bulanan, tribulanan. Adapun tujuan produktivitas yang efektif harus smart, yaitu spesifik. Tujuan harus jelas dan tidak ambigu. Misalnya meningkatkan output produksi sebesar 15% pada akhir kuartal berikutnya. M-nya yaitu measurable atau terukur. Kemajuan menuju tujuan harus dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Misalnya mengurangi tingkat cacat produk menjadi kurang dari 2%. Achievable atau dapat dicapai. Tujuan harus realistis dan tentunya dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Relevan atau tujuan harus selaras dengan tujuan strategis organisasi secara keseluruhan. Yang terakhir, time bound, yaitu terikat waktu. Tujuan tentunya harus memiliki batas waktu yang jelas untuk penyelesaiannya. Nah, adapun langkah-langkah mencapai target. Yang pertama yaitu tentukan tujuan. Yang kedua, analisis situasi pada saat ini. Yang ketiga, buat strategi dan rencana aksi. Yang keempat, implementasi dan pelatihan. Dan yang kelima, monitoring berkala dan evaluasi hasil. Materi yang ketujuh yaitu productivity improvement and sustaining. Nah, apa sih productivity improvement atau peningkatan produktivitas? Ini adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan rasio output terhadap input. Nah, metode dan teknik yang digunakan tentunya sangat beragam, tergantung pada konteks organisasi dan jenis industrinya apa. Nah, adapun beberapa contohnya meliputi yang pertama, just in time atau JIT. Sistem manajemen inventaris yang bertujuan untuk meminimalkan persediaan dengan hanya menerima material saat dibutuhkan dalam proses produksi. Yang kedua, Total Quality Management atau TQM. Pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya ada Six Sigma atau metodologi yang berfokus pada pengurangan variasi dan cacat dalam proses bisnis. Selanjutnya ada Lean Manufacturing, yaitu filosofi yang berfokus pada eliminasi pemborosan atau waste dan semua aspek produksi. Selanjutnya ada Business Process atau Business Process Reengineering atau BPR. Nah, mendesain ulang proses bisnis secara radikal untuk mencapai peningkatan dramatis dalam kinerja. Selanjutnya ada ergonomi, yaitu mendesain lingkungan kerja dan peralatan agar sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia, sehingga meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan produktivitas. Selanjutnya ada otomatisasi, yaitu penggunaan mesin dan teknologi untuk menggantikan tugas-tugas manual. Nah, selanjutnya kita akan mengenal productivity sustaining atau mempertahankan produktivitas. Meningkatkan produktivitas hanyalah setengah dari perjuangan. Lebih penting lagi adalah bagaimana mempertahankan tingkat produktivitas yang telah dicapai dan terus meningkatnya secara berkelanjutan. Beberapa strategi untuk mempertahankan produktivitas meliputi yang pertama yaitu budaya kerja produktif. Karyawan terbiasa berpikir efisien. Yang kedua,
pelatihan berkelanjutan, skill diperbarui secara rutin, motivasi dan insentif, kemampuan transformasional atau mendorong inovasi dan visi jangka panjang, sistem pengukuran dan pemantauan yang berkelanjutan, atau terus melacak metrik produktivitas dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian. Adaptasi terhadap perubahan. Organisasi tentunya harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis, teknologi dan kebutuhan pelanggan agar produktivitas tentunya tetap terjaga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi menonton dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.